Selamat malam para hadirin semuanya yang saya hormati, yang telah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan maraknya aksi demonstrasi akhir-akhir ini sejak tanggal 25 Agustus 2025. Aksi demonstrasi ini sebetulnya sebagai puncak kemarahan rakyat yang sudah terakumulasi, yang kian menumpuk akibat dari berbagai penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat kecil, terutama antara lain sulitnya kehidupan, sulitnya mencari pekerjaan, dan sulitnya membiayai anak-anak sekolah, antara lain misalnya bekal sekolah dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan hidup lainnya seperti makan sehari-hari dan sebagainya, ini yang harus diperbaiki oleh bangsa ini. Kemudian UMR yang terlalu rendah, yang tidak sesuai dengan biaya hidup. Terus buruh kontrak, Pak Prabowo dulu pernah menyampaikan bahwa akan dicabut peraturan buruh kontrak atau outsourcing ini. Saya dukung Pak Prabowo, mohon segera dicabut peraturan perburuan mengenai outsourcing atau buruh kontrak ini. Kemudian aksi tersebut itu ditambah pemicunya yang membuat rakyat semakin marah itu dipicu dengan berbagai keresahan yang akhirnya menjadi kemarahan. Pemicu itu antara lain dengan naiknya pajak, disusul tidak lama kemudian tunjangan para wakil rakyat, ditambah yang ketiga adalah omongan para pejabat, sebagian pejabat ini yang tidak dipikir dulu dan berdampak tidak baik dan melukai atau menyakiti hati rakyat. Akhirnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia masyarakat marah dalam bentuk aksi demonstrasi di berbagai daerah. Itu yang paling penting. Kita fokus dalam diskusi malam hari ini. Saya ingin berbicara fokus bagaimana tuntutan rakyat ini segera dipenuhi. Jangan melebar kemana-mana. Isu utamanya ini dikaburkan sehingga yang seharusnya menjadi kebijakan yang pro rakyat, yang berkeadilan, malah membahas yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Yang dibutuhkan hari ini masyarakat adalah langkah-langkah terpadu yang solutif terhadap persoalan bangsa ini, supaya ada penyelesaian yang baik, ada kepastian yang jelas, dan anggaran-anggaran ini bermanfaat bagi masyarakat. Bukan tangisan, bukan permohonan maaf saja. Menangis terima kasih kalau memang menangis terhadap penderitaan rakyat, tapi di sisi lain para pejabat sebagian wakil rakyat menari-nari di atas penderitaan rakyat, dan ada beberapa pejabat yang melakukan permohonan maaf ya bagus, saya terutama sebagai rakyat memaafkan, tapi tidak cukup dengan tangisan atau permohonan maaf. Rakyat butuh penyelesaian, bukan hanya tangisan dan permohonan maaf. Dan aspirasi yang akan dipenuhi itu aspirasi yang mana, tolong itu juga diperjelas, jangan hanya akan dipenuhi terus dewan dinonaktifkan apa dan sebagainya. Nonaktif itu bahasa seperti apa dan payung hukumnya di mana, masyarakat awam ingin belajar. Kalau memang ini dewan akan dibubarkan betul secara permanen, kita harus punya tatanan baru. Apa kira-kira pengganti dewan yang dapat efektif untuk mengontrol pemerintahan dan mengawasi anggaran belanja ini supaya bermanfaat bagi masyarakat? Tentunya kalau misalnya dewan ini dibubarkan, otomatis partai-partai juga harus dibubarkan. Itu yang harus kita cermati bersama-sama dan kita pikirkan bersama-sama supaya bangsa ini ke depan semakin baik dan semakin maju, bukan hanya slogan-slogan. Dan kita kemarin sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi mencanangkan tahun 2045 itu Indonesia Emas, Indonesia Maju. Mari kita berjuang bersama-sama, diawali dari para pemangku kebijakan. Rakyat Indonesia ini kan sebetulnya mudah diatur. Ini hanya persoalan jeritan rakyat yang selama ini tidak didengarkan. Itu saja persoalannya. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat selalu. Kita tunggu kebijakan pemerintah yang berkeadilan, para pemangku kebijakan yang berkeadilan di negeri ini, mulai dari pusat, presiden,
menteri dan jajarannya, gubernur, bupati, dan wali kota untuk memenuhi segala tuntutan rakyat ini supaya rakyat merasakan kemakmuran ini. Negeri ini subur dan makmur, tapi belum dapat dirasakan bersama-sama. Terima kasih, selamat malam.